Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Mindiksi, kenalin aku Fidela dari staf divisi Kominfo Formadiksi KIP Kuliah Politeknik Negeri Medan. Di video ini aku bakal ngebahas tentang gimana sih jadi mahasiswa yang produktif, kuliah sambil kerja, IPK tetap aman, ikut organisasi, tapi tetap bisa berprestasi. Nah, aku buat ngebahas ini juga udah ada rekan, yaitu Kak Karin, yang mana beliau ini juga merupakan kakak tingkat aku. Nah, langsung aja kita panggil ya Kak Karin. Kak. Sehat, alhamdulillah Fidela. Iya, Udah lama nggak ketemu kita ya. Iya, boleh juga Kak. Dulu ya Kak. Sehat ya Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau kerjaannya gimana nih Kak? Alhamdulillah kerjaan lancar. Lancar, alhamdulillah. Perkuliahannya lancar juga Kak? Karena kakak semester akhir itu kan jadi jarang ke kampus. Oh iya. Kayak seminggu sekali gitu doang sih ke kampus. Tapi lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Nah, kita langsung ke topik aja ya Kak. Oke, boleh. Kan kakak ini kuliah sambil kerja ya kan Kak? Kalau boleh tahu. Terus itu kakak kuliah sambil kerja. Kalau boleh tahu kakak kerja di mana Kak? Kakak dari dulu kerjanya itu sih ganti-ganti ya. Tapi kalau sekarang kakak udah mau setengah tahun, hampir setengah tahun kerjanya tuh jadi konsultan di salah satu toko parfum. Oh, jadi konsultan di salah satu toko parfum. Kita kan nggak di endorse nih kan, nggak usah sebutin tokonya lah ya. Oke, benar. Terus itu kakak berarti awalnya kerjanya nggak netep ya Kak? Cuman belakangan ini akhirnya udah hampir setengah tahun. Iya, setengah tahun gitu ya. Itu waktu pertama kali kakak awal kerja ada training nggak? Iya, training dulu sih. Kalau kami training 10 hari kan. Apalagi kalau parfum ini kan dia banyak jenisnya, golongan gitu kan. Jadi sebelum ke depan kerja harus belajar dulu lah. Oh, belajar dulu ya kita sama Training dulu. Training dulu. Itu awalnya kakak mutusin buat kerja tuh kenapa sih Kak? Karena kan kuliah sambil kerja ribet nggak sih Kak? Ribet juga sih, tapi karena keadaan yang bilang aja nggak ada uang gitu kan. Ini memang nggak ada uang sih. Uang Kipka juga udah tinggal kerak-keraknya ya kan. Nah jadi kayak daripada nggak ngapa-ngapain juga kan, daripada tiap malam nongkrong, bagusan kakak mutusin untuk kerja sih. Nah, ngisi waktu luang aja gitu. Oh, ngisi waktu luang. Lagi pula kan berduit kan. Iya benar. Nggak ada salahnya ya Kak ya. Terus itu Kak, gimana sih pengalaman kakak tuh waktu ini kan kuliah sambil kerja nih kan Kak? Otomatis pasti ribet nggak sih Kak waktu awal-awal kuliah tuh? Gimana maksudnya untuk nilainya lah, nilai perkuliahan kakak tuh? Kalau awal-awal dulu ribet sih, karena kan kita bingung gimana nih mau ngatur kuliah, gimana mau ngerjain tugasnya, gimana mau kerja. Nah makanya kakak nggak berani dari awal semester itu ngambil kerja gitu kan. Dulu masih ngarepin uang KIP kuliah lah kan, ngarepin uang KIP kuliah. Tapi kayak takut gitu sih awalnya, nanti nggak balance gitu kan, nggak bisa ngatur waktu. Nah tapi di suatu keadaan kayak tadi gitu, karena aku paksa juga kan, gimana nih uang nggak ada lagi, uang KIP juga udah mau habis gitu. Nah karena keadaan itu yang buat kakak udahlah cari kerja. Pertama awalnya itu kepaksa sih ya, habis itu baru kita terbiasa. Iya terbiasa. Tapi kalau buat nilai perkuliahan kakak gimana Kak? Aman nggak Kak? Nah dari awal gitu juga sih kakak, kayak Fidela gini kan. Fidela udah pernah kerja belum? Udah sih, udah. Pasti awalnya kayak pesimis gitu kan. Iya, pesimis. Pasti nih nilainya rendah nih karena kita sambil kerja kan. Iya. Nah awalnya dulu kakak kayak gitu juga. Nah nggak tahu kenapa kakak orangnya nggak terlalu ambis belajar gitu kan. Kayak kakak ngikutin alur. Kalau dosen yang ngasih tugas ini kakak kerjain gitu kan. Yang penting ya datang kuliah, ngerjain tugas apa yang disuruh dosennya kakak kumpul gitu. Nah awalnya kakak pesimis nih bakalan turun nih itu, tapi kenyataannya kayak alhamdulillah bisa gitu nyeimbangi. Ada waktunya untuk kuliah, ada waktunya untuk main-main, ada waktunya untuk nongkrong, ada waktunya untuk ngerjain tugas, ada waktunya untuk kerja. Nah alhamdulillahnya kakak bisa mempertahankan nilai kakak. Berarti tetap bisa diatur gitu ya Kak? Alhamdulillah. Berarti itu kakak bisa manajemen waktu kakak ya?
Nah kalau ngomong soal manajemen waktu, dari kakak pribadi gimana lah kak gitu? Biar bisa balance kak dari pengalaman kakak pribadi. Karena kan kita banyak ya tahu ada orang yang kuliah sambil kerja, tapi akhirnya studinya nggak diselesaikan ataupun studinya jadi terbengkalai. Nah, itulah awalnya kakak takut kan ngambil kerja sambil kuliah ini, ngelihat teman-teman kakak, orang ini kerja tapi kok nilainya nggak bisa dipertahanin gitu, yang bikin kakak takut pertama kan. Tapi itu memang kayak awal-awal gitu memang gitu loh, memang kayak nggak balance lah, kita nggak tahu lagi mengatur waktunya. Tapi kalau udah kita ngejalani, kita tahu tuh memanage-nya. Oh, Nah, akhirnya kita belajar sendiri gitu ya. gitu. Memang Dari kalau untuk awal-awal agak sulit, tapi nanti kita akan belajar dari pengalaman kita. ya, kalau untuk mulainya itu kan memang sulit. Nah, tapi kakak tuh sebenarnya nggak ada teori sih gimana ngatur manajemen waktu itu. Iya. Tapi itu kayak bagian dari pembelajaran dari pengalaman. Dari pribadi aja kakak Iya. nih ya. Pertama, kakak itu memprioritaskan mana skala yang penting, mana skala yang lebih penting. Emang di hidup kita itu kan semua penting, tapi kan ada yang lebih penting kan. Iya. Nah, jadi kakak itu prioritaskan kuliah gitu. Nah, alhamdulillah tempat kerja kakak sekarang itu bisa lah ngasih poin gitu, ibaratnya kalau misalnya kita ada urusan mendadak kuliah gitu kan, bisa lah izin sama manajernya gitu. Dari pekerjaannya juga ngasih apa ya Pak? Ngasih kesempatan. Ngasih keringanan, orang itu memang open gitu untuk mahasiswa. Oh, gitu. Nah, jadi kakak pun kan manajemen waktu, kakak intinya gini sih, besok kakak mau ngapain, kakak ditulis loh, kalau nggak ditulis kayak nginget aja gitu Oh, kan. iya. Besok kegiatannya apa, kayak hari ini kan buat podcast jam sekian. Nah, dari tadi malam itu kakak tahu besok bangun tidur apa yang kakak lakuin duluan. Nah, siapnya itu jam berapa, misalnya gini, kakak podcast jam 10. Nah, aku harus bangun siap-siap jam 9 lah, mandi dulu, touch up dulu, siap-siap dulu gitu kan. Iya, benar. Atur gitu, misalnya mesen Gojek 10 menit, berarti jam 10 kurang 15 harus udah pesen. Iya. Gitu. Jadi intinya kita tahu besok kita tuh mau ngelakuin apa. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih kan Kak, aku dengar-dengar nih Kakak tuh pernah ikut lomba juga tuh Kak. Ya, pernah. Lomba. Kalau bisa diceritain nggak Kak itu lombanya gimana? Kayaknya ada yang banyak nih teman-teman yang penasaran. Nah, lombanya itu yang baru terjadi kemarin lah ya, yang barusan ini lah ya. Iya. Itu tahun 2023, kakak lomba ikut karya tulis ilmiah. Itu Siwil namanya tuh, dia tuh diadakan di Malaysia, di Politeknik Seberang Pre namanya, di Malaysia gitu. Tentang keuangan syariah sih, kakak ikut itu bidang fintech gitu, financial technology gitu, buat karya tulis gitu sih. Oh, bikin tertib. Bikin karya tulis seperti ini. Dan di situ Kakak dapat juara nggak Kak? Alhamdulillah kakak dapat paper terbaik, terus dapat juara 2 presentasi terbaik. Oh. Kayak kita bandingin financial teknologi di Malaysia sama di Indonesia itu gimana? Gitu ya. Buat karya Luar biasa. itu gimana sih Kak? Berarti itu waktu Kakak ikut Sewil belum kerja ya Kak? belum. Oh, berarti kayak Kakak itu pandai mengatur waktunya dulu lah ya? Enggak kakak atur juga sih Del, tapi kayak kebetulan Oh. itu belum kerja aja Oh, gitu. belum dapat kerjaannya. Belum dapat, masih ngelamar kan. Oh gitu, berarti kayak ya berjalan seiring waktu, Kakak mengisi waktu luang Kakak aja lah ya berarti. Kayak yang kakak bilang di awal tadi, kakak itu nggak ambis. Kalau tiba kerjaan datang kakak ambil, kalau nggak ya udah gitu. Oh, iya. Nggak terlalu kayak rakus harus semua dapat. Iya. Nggak harus kerja banget gitu nggak ya Kak? Harus, Ya kalau datang ya udah iya. jalan. Tapi yang paling kita prioritaskan itu tetap kuliah. Tetap kuliah. Ngomong-ngomong lah ini kan Kak, pastilah dalam pekerjaan ada pasti kayak momen-momen dimana kita dapat masalah gitu ya kan Kak. Kalau terjadilah antara ada masalah di kuliah, ada masalah di pekerjaan, itu Kakak ngadepinnya gimana sih Kak? Banyak orang yang campur baurkan antara masalah kuliah sama kerjaan. Nah itulah yang penyebabnya kita tuh kerjaan nggak mood gitu kan. Kakak prinsipnya kalau ada masalah di kampus,
nggak pernah kakak bawa sih di kerjaan, karena kan takutnya kalau kita nggak mood pasti kan takutnya nanti bikin orang lain nggak nyaman gitu kan, ganggu kerjaan kita, ganggu customer. Jadi pun di kerjaan kakak itu nuntut gimana harus profesionalitas gitu, jadi kakak profesional aja sih. Oh iya, berarti kita Kerja kayak harus gitu. menenangkan diri lah ya Kak, mana membedakan masalah perkuliahan, mana masalah pekerjaan gitu ya Kak. Oh begitu. Lebih ke profesional aja. Ya, gimana kita biar membedakan apa ya? Gimana kita membedakan Masalah yang harus diselesaikan duluan. Benar. Selanjutnya tuh kayak ada nggak sih Kak pengalaman lucu Kakak atau yang berkesan lah di kerjaan atau di kuliahan yang bisa diceritain buat teman-teman kita? kalau di kuliahan kayaknya pengalamannya tuh berkesan semua ya, kayak jumpa teman-teman dari maba sampai sekarang, terus ketemu teman-teman Formadiksi itu Iya. paling berkesan. Kakak orangnya introvert sebenarnya. Iya, Nah, benar. kakak tuh paling dekat sama teman-teman Formadiksi sebenarnya. Makanya sekarang pengurus angkatan kakak udah pada demis kan. Kakak Iya. lumayan kesepian nih orang atau pergi Iya. pada kerjaannya masing-masing di luar kota kan. Iya. Nah kalau untuk kuliah itu sih yang berkesan di Formadiksi. Nah kalau di kerjaan berkesannya dikit, pengalaman pahitnya yang banyak sih. Karena kalau di kerjaan kakak Iya, waktu training belajar beberapa puluh hari itu kebetulan belum digaji gitu, belum ada pendapatan, Oh. jadi belajar dulu. Itu sih pengalaman pahit. Gitu ya Kak. Berarti waktu Kakak training itu belum digaji ya Kak? Belum itu sih, tapi namanya kerjaan kan nggak ada yang tiba-tiba kita langsung di atas gitu Iya, kan. iya. Memang harus mulai dari nol dulu ya Kak. Ya? Kadang banyak kayak generasi kita tuh nggak mau Nggak mau susah. nggak mau menikmati prosesnya kan. Iya. Maunya instan, tiba-tiba di atas, tiba-tiba sukses gitu kan. Gimana mau cari, kecuali dia memang pewaris ya kan. Iya, Kalau benar. kita kan masih perintis. Iya, jadi kita emang harus sabar lah ya Kak. Ya? Nah gitu. Terus kalau berkesannya di kerjaan ini banyak juga nih teman-teman kakak yang tiba-tiba datang ke toko, kakak nggak tahu, kayak pernah lihat gitu kan, apalagi kayak teman-teman Formadiksi kan gitu kan, kayak pernah lihat gitu kan, ternyata anggota Formadiksi. Oh gitu. Siapa tuh Kak? Siapa tuh Kak? Oh Gak iya. usah di-spill lah ya namanya ya. Itu juga nggak apa-apa. Spill aja Kak. Gak usah. Gak usah. Ya ampun. Bener nggak apa-apa sih. Sebenarnya mah kasih yang malu. Kayak kenal ini siapa gitu namanya, lupa karena udah saking banyaknya anggota Formadiksi itu Iya, lah. iya. Ya, jadi ya itu yang berkesan ya ketika kita jumpa teman-teman kita juga ya kan waktu di kerjaan. Tapi itu bukan malu yang gimana-gimana kan Kak? Nggak malu sebenarnya, kan kayak di kerjaan ini kan ada SOP-nya kan, Iya. standar operasionalnya. Iya. Nah, yang standar itu kita lakuin ke teman kita itu kayak awkward, kayak lucu gitu. Oh iya, jadi kayak kaku gitu ya Kak? Kalau kakak di kerjaan kan kayak ini kan, selamat malam Kak, selamat datang di toko kita gitu kan. Saya Karina, adalah konsumen yang akan bantu kakak. Kayak ngomong formal ke temen itu kan lucu. Iya. Sementara di kerjaan nuntut yang kayak gitu. Oh, terus gitu kalau gitu Kakak tetap gimana nih? Jalanin SOP-nya? Ya tetap jalanin SOP lah. Oh ya harus Itu tetap walaupun sama temen, walaupun sambil ketawa-ketawa gitu nggak apa-apa. Berarti Sambil ketawa gitu tetap jalanin SOP. tetap jalanin SOP. Oke, kita udah sampai di akhir nih Kak. Kayaknya baru 5 menit kakak udah di sini ya. Oh iya, baru 5 menit ya? Kayaknya udah cukup deh kayaknya ya kan Kak. Boleh. Tapi yang terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan-pesan buat teman Mindiksi kita atau penonton-penonton kita yang mau Kakak kasih yang mungkin bisa jadi motivasi atau inspirasi buat teman-teman kita? Nah, yang pertama itu pesannya, anak bidik misi kita ini kan gimana ya? Kita dapat beasiswa ini karena kendala ekonomi, betul Iya, nggak sih? benar. Betul nggak? Betul kan? Betul. Nah, jadi kebanyakan dari kita itu kayak bukan mau nyindir siapa-siapa, lebih banyak gaya daripada uang Oh, jajan. iya, benar, gitu. benar. Nah, jadi kayak pengalaman kakak sendiri waktu masih minta uang sama orang tua, kayak nuntut gitu kan sama orang tua, minta uang, kayak lama-lama kasihan. Nah, jadi kayak pesan kakak sama teman-teman sama kita juga, kalau bisa, kalau kita nggak bisa bantu orang tua, ibaratnya jangan ngerepotin gitu Iya, kan, iya, kalau iya. bisa. Nah, makanya itu kurangin gengsi. Kalau misalnya uang kita udah nggak
ada yang mungkin cuman ngandelin uang kita. Iya. Ya kalau kerja kan nggak apa-apa gitu Iya, kan. iya. Kayak Pokoknya jangan gengsi ya, Kak. jangan gengsi. Terus kalau di kerjaan yang ada pahit-pahitnya ya jalanin aja lah dulu. Kak. Iya, namanya juga kerjaan ya, Kak. Jangan mudah merengek-merengek gitu ya, Kak. Jangan mengkek kali kan Iya. orang Medan. Jangan mengkek kali. Jangan mudah merajuk. Karena kayak generasi kita tuh kan apa-apa kayak serba instan yang kayak kakak bilang tadi gitu kan. Nikmati dulu prosesnya. Karena apa-apa yang instan itu biasanya hilangnya cepet. Iya, benar-benar. Nggak bagus juga kan yang Iya, instan benar. itu gitu sih. Semakin cepat kita mendapat kesenangan, semakin juga cepat juga kesenangan itu Iya. hilang. Makasih ya, Kak. Itu aja sih pesannya. Oke, jadi aku ngucapin makasih banyak ke Kak Karin karena sama-sama. udah nyempatin waktu juga dan mau berbagi pengalamannya, berbagi cerita ke teman-teman sekalian. Dan buat teman-teman Mindiksi, saya harapkan kalian tuh dapat insight-nya lah ya dari video ini, bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman. Dan kalau ada kritik dan saran, boleh DM kakak aja. boleh ditanggapi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih Kak Karin. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.